warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya sebagai pemateri pertama, perkenalkan nama saya Vivi Ardianti dengan teman saya Siti Fadilah Hasan. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nah, seperti gambar ini adalah gambar web kami. Nah, di sini saya akan menjelaskannya, yaitu 1. Strive for konsistensi. Konsistensi dibutuhkan antar halaman dalam satu aplikasi ataupun antara aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian akan membuat user nyaman dalam mengeksplorasi aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi. Jadi, pada website yang kami buat, yaitu website Aneka Jualan, telah menerapkan prinsip ini, di mana penggunaan pola desain yang sama dan urutan tindakan yang sama pada situasi yang serupa. Contohnya pada penggunaan warna, tipografi dan terminologi yang pada layar, seperti gambar di bawah ini. 2. Cover to universal usability. Dalam merancang antarmuka aplikasi, seorang interface designer harus memperhubungkan jenis variasi usernya, baik itu dari segi latar belakang, budaya, dan bahasa, juga variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. Pada poin ini, yang lebih sering dipikirkan adalah perbedaan kebudayaan user, sehingga aplikasi harus dirancang dalam berbagai macam bahasa. Tidak harus demikian, tetapi lebih efektif jika universal usability diterapkan pada variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. User yang baru menggunakan aplikasi atau user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi tentu memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Misalnya, ada shortcut untuk suatu fungsi tertentu bagi user yang sudah sering menggunakan aplikasi, sehingga dapat lebih memudahkan user untuk menggunakan fungsi tersebut. Prinsip ini juga sudah diterapkan bisa dilihat pada home page pada tampilan website Aneka Jualan, di mana terdapat pilihan menu yang dapat dimudahkan user atau seorang dalam mengakses informasi tentang barang atau produk yang sedang dipromosikan. Contohnya seperti gambar di bawah ini. 3. Offer informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dan aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antarmuka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Feedback informatif yang disediakan oleh website ini sangat sedikit. Contohnya antara lain, ketika penunjuk pointer atau mouse menunjuk pada menu bar atau isi konten, maka akan ada feedback berupa warna huruf yang berubah atau tampilannya berubah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Itu penjelasan yang saya terapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Siti Fadilah Hasan. Siti Fadilah Hasan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari saya, yaitu Vivi Ardianti. Langsung saja poin keempat, yaitu desain dialog Wheels Close. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informatif feedback, yang menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menunggu apakah masih akan ada
tahapan lain setelah penyelesaian suatu proses. Nah, pada prinsip ini juga sudah diterapkan. Kita bisa melihat pada menu makanan, pakaian, dan kosmetik, di mana setelah kita mengklik menu tersebut, maka akan muncul informasi tentang produk yang dipromosikan. Hal ini menunjukkan bahwa user paham dan tidak perlu menunggu apakah masih ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Lanjut, poin kelima yaitu prevent errors. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Sangat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh dalam mencoba menggunakan aplikasi, karena tidak bisa menentukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir suatu format yang diterima oleh aplikasi, sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat pada percobaan pertama. Nah, pada website ini sudah terdapat tampilan pesan error ketika user mengisi form login, di mana ketika ada user salah mengisi form, otomatis sistem akan menunjukkan di mana letak salah user dalam mengisi lembar form login tersebut, sehingga user tidak dibingungkan oleh sistem ketika user salah mengisi form tersebut. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah. Lanjut, poin ke-6, turning as referral of action. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari suatu aplikasi. Biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back. Namun sebenarnya tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya, namun belum tentu membatalkan aksi. Contoh paling nyata dari poin ini adalah pada aplikasi online shop. User dapat mencoba melakukan pembelian, tetapi pada saat selesai memilih barang, user dapat melakukan pembatalan barang yang ingin dibeli. Dengan demikian, user merasa nyaman saat mencoba untuk melakukan eksplorasi pada aplikasi, karena barang yang dicoba untuk dibeli tidak langsung terproses, tetapi user dapat melakukan cancel atau delete barang yang sudah dipilih. Nah, pada website aneka jualan sudah terdapat fitur untuk mengembalikan suatu operasi, sehingga dapat mengurangi kecemasan pengguna apabila melakukan kesalahan. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini, kita dapat melakukan proses pembatalan pada pengisian data. Lanjut, poin ke-7 yaitu support atau internal local of control. Support internal local of control. Nah, poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang sangat memengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Nah, prinsip ini belum kami terapkan karena pada website yang kami buat, kami belum membuat menu untuk mengontrol next ataupun back ke tahapan atau halaman sebelumnya dan sesudahnya. Lanjut ke poin 8, reduce short term memory load. Pada poin ini biasanya orang lebih memusatkan pada desain tata letak menu dan tombol, tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem, karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya pada online shop, user memilih barang yang diinginkan dan di situ sistem langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses pada proses pembayaran nantinya. Nah, prinsip ini sudah diterapkan dalam website aneka jualan, di mana terdapat menu dan ikon yang sudah dirancang sesederhana mungkin dengan tampilan warna dan visual yang membantu pengguna untuk menemukan fungsi yang dibutuhkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.